Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Gilang dari kelas 9E. Saya Aditya Daneswara dari kelas 9G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelas 9G. Gimana sih kelas 9G? Yuk ikutin. Assalamualaikum. Di kelompok 19G. Ya, jadi ini kelompok 1 dari kelas 9G. Sebelumnya mohon maaf, ini membuat karya apa ya, Kak? Ini adalah smart trash, Kak, yaitu dengan tempat sampah yang bisa membuka dan menutup sendiri. Oke, langsung kita review. Bisa dicontohkan? Bisa boleh ditekan ya. Oke, jadi saya dikasih sampah, guys. Yuk kita coba. Ini, Kak. Jadi masukannya harus segera ya, Kak, karena waktunya untuk menutup kembali itu lumayan cepat. Oh, kita pakainya gini, guys. Masuk. Nah, seperti itu, Oke. Yuk, selanjutnya kita akan berkunjung ke kelompok 2 dari kelas 9G. Jadi kami di sini membuat produk yang namanya itu onion cutter. Itu adalah salah satu alat mesin pencacah bawang yang kami recycle dari toples bekas kue. Oke, yuk kita review. Bisa dicontohkan ke alatnya gimana? Oh, jadi ini kita ambil bawang dulu, guys. Terus kita masukkan. Sebentar. Kita masukkan. Oh, berarti langsung gitu. Oh. Oh, kita masukkan lagi. Bentar. Oh, ini sih. Kamu. Oke, caranya kita masukkan. Oke, boleh dibuka, Mas? Oh, ini adalah hasil dari alat tersebut. Ya, lumayan rapi. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok 3 dari kelas 9G. Nah, jadi produk kami adalah sebuah proyektor sederhana yang dibuat dari kardus dan kaca pembesar untuk memproyeksikan gambar atau video dari ponsel ke dinding. Nah, proyektor ini memanfaatkan lensa dari kaca pembesar untuk memperbesar dan memfokuskan gambar pada layar ponsel sehingga dapat dilihat dalam ukuran yang lebih besar meskipun kualitas gambarnya tidak sebagus proyektor profesional, tapi ini adalah proyek kreatif dan ekonomis dan juga menyenangkan. Oke, ini contoh alatnya seperti di kelas kalian ya. Proyektor. Ini bisa dicontohkan? Nggak bisa, kurang gelap banget. Oh, oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Terima kasih. Ini kelompok 4 dari kelas 9G. Bisa diperkenalkan apa nama alatnya? Alat sederhana yang kami buat adalah kipas angin tenaga surya. Kipas angin tenaga surya adalah alat pendingin yang memanfaatkan energi matahari untuk beroperasi. Kipas ini dilengkapi dengan panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Oh, ini untuk mencobanya kita harus cari sinar dulu. Boleh dicoba, Kak, ya? Oke. Langsung. Oke, kita akan coba alat ini kita harus mencari sinar matahari. Sebentar. Loh, enggak. Oh iya, dinyalakan. Oke, jadi ini kerjanya jika ini terkena sinar matahari maka baling-baling akan berputar. Oke, yuk lanjut. Oke, selanjutnya kita akan ke kelompok 4 dari kelas 9G. Oh ya, kelompok 5, maaf. Boleh diperkenalkan apa alatnya? Jadi di sini kami membuat alat penyulingan sederhana. Alat penyulingan sederhana yaitu alat yang digunakan untuk mengambil sari-sari dari berbagai tanaman yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke, ini dia alatnya. Oke, lanjut ke kelompok 6. Di kelompok 6 dari kelas 9G ini membuat apa, Mas? Jadi kita membuat kipas angin mini. Kipas ini tuh bahannya dari kardus bekas, kabel, dinamo, baterai, dan botol bekas. Oh, ini bisa dibawa kemana-mana ini. Ini dia alatnya. Oke, lanjut ke kelompok 7. Di kelompok 7 ini membuat apa, Mbak? Boleh dijelaskan? Ini adalah mini ecocycle atau alat penghancur sampah organik
yang mendukung proses daur ulang sebelum dijadikan untuk kompos. Oh, jadi ini alatnya mendaur ulang sampah. Penghancur. Oh iya, penghancur. Oh, di dalamnya ini ada kayak benda tajam, nanti sampah akan dimasukkan. Jadi sistemnya kayak blender. Ya, sistemnya kayak blender. Oke, lanjut. Terima kasih. Selanjutnya ke kelompok terakhir dari kelas 9G. Boleh dijelaskan Kak apa ini alatnya? Di sini kami menggunakan electric bell yang tenaga utamanya dari baterai 9 volt. Lalu untuk sumber suaranya dari pergesekan antara baut dengan tutup kaleng. Oke, kita coba. Boleh dibunyikan? Oke, terima kasih. Oke, sudah untuk mereview kelas 9G. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Aditya Daneswara. Terima kasih. Setelah ini kita akan menuju ke kelas 7G. Ayo. Kelas 9G yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Daneswara. Terima kasih. Setelah ini kita akan menuju ke kelas 7G. Ayo. Nah, sekarang kita udah di kelas 7G. Hal pertama yang kita lakukan sebagai apresiator itu harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menuju ke kelompok 1. Nah, sekarang kita udah di kelompok 1. Silakan mempresentasikan apa ini alatnya. Saya di kelompok 1 membuat kipas angin. Bahan-bahan nama kelompok 1 yaitu Alif, Bintang, Rafiq, sama Safira. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kipas angin yaitu dinamo, lalu kardus, kabel, baterai ABC, dan tutup botol sama baling-baling. Jadi ini didaur ulang dari barang-barang bekas ya? Ya. Bisa dicontohkan langkah kerjanya? Hidupkan. Ya udah kalau nggak bisa, terima kasih. Ini dari kelompok 2, bisa dijelaskan apa alatnya? Alatnya gunting, lem, tembak. Enggak, ini kegunaannya gimana? Buat apa? Sebagai alat untuk membuat pengairan sawah. Oh, jadi ini digunakan di sekitar sawah untuk membantu pengairan. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke kelompok 3, jelaskan apa manfaatnya. Manfaatnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengambil air minum khususnya dari galon air. Jadi kegunaannya seperti dispenser. Iya. Ini bahannya dari apa aja ya? Kardus sama botol sama sedotan. Iya, jadi dari bahan daur ulang. Ya, terima kasih. Sekarang ke kelompok 4. Untuk mendapatkan sumber cahaya tambahan yang mudah diarahkan terutama saat keadaan gelap. Ini senter. Ya. Dari bahan bekas. Bisa dinyalakan apa enggak? Bisa. Ya, ini hasilnya. Ya. Terima kasih. Ya. Sekarang kita ke kelompok 5. Silakan dijelaskan.
Blender merupakan wadah yang berisikan pisau yang dapat berputar. Jadi ini blender dari bahan bekas. Bisa dinyalakan? Ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke kelompok 6. Ini alatnya sama seperti kelompok 2 tadi. Sama, kincir angin. Untuk digunakan di sawah membantu pengairan. Iya. Sekarang kita ke kelompok 7. Silakan jelaskan. Ini adalah kipas angin sederhana. Ini fungsinya untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi pengering. Sama kayak kelompok 1 tadi. Iya, Dari bahan-bahan bekas. Bisa dinyalakan? bisa. Sebentar. Ya, terima kasih. Iya. Sekarang ke kelompok 8. Silakan dijelaskan alatnya. Ini adalah senter sederhana. Tujuan senter sederhana adalah bertujuan untuk membantu penerangan saat gelap dan dalam keadaan genting, misalnya pada saat mati lampu. Jadi alatnya sama kayak kelompok 5 tadi. Iya, Bisa dinyalakan juga. bisa. Oke. Jadi setelah kita mewawancarai seluruh kelompok, langkah yang harus kita lakukan adalah memilih salah satu kelompok yang bisa kita polling sebagai karya terfavorit. Setelah itu, kalian foto karya dari kelompok tersebut dan isi di Google Form, oke? Sekarang kita akan lanjut kelas 8C. Oke, selanjutnya kita akan berkunjung lagi ke kelas 8C. Yuk, kita ke kelas 8C. Di sini bisa kita lihat berbagai kelas yang akan mempresentasikan karyanya. Yuk ke kelas 8C. Oke, kita lanjut ke kelas 8C. Yuk kita masuk. Langkah pertama, benar apa yang katakan Kak Danes, kita harus mengisi terlebih dahulu. Oke, di sini ada Bu Umi. Bu mohon izin. Oke, kita review kelompok pertama. Boleh dijelas ini alatnya apa? Alat dan bahan maizena, grazen, sama air sama kotoran sapi. Oke, ini adalah hasil karyanya. Ini termasuk briket kotoran sapi dari kelas 8C. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ini ada bunga bekas dengan lampu. Oke, hasilnya begini ya. Oke, sangat bagus. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke kelompok selanjutnya. Di sini ada lilin jelantah. Bisa dijelaskan, Mas, ini apa fungsinya? Menerangi saat mati lampu. Oh, fungsinya ini untuk menyalakan lampu pada saat mati lampu. Sama saja dengan lilin. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya di sini ada karya kipas angin.
kurang isi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Bagus. Oke, yuk kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Wah, di sini ada senter sederhana. Ini karya dari kelas 8C juga. Lumayan. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Oh, di sini ada kincir air. Bisa dilihat ada ikan-ikannya juga. Ini fungsinya untuk apa saja? Fungsinya bisa untuk memberikan oksigen kepada ikan. Kalau medianya lebih besar kita bisa membuat PLTA. Oke, ini contohnya guys ya. Ini bisa menghidupkan air juga soalnya dari kincir air putar menghasilkan listrik. Oh, bisa. Oke. Ini ada yang dihasilkan bisa bisa menghidupkan lampu. Maaf, tipu. Oke, yuk selanjutnya dari kelompok 5. Penetas telur. Bisa dilihat telurnya. Ini kira-kira panas dalam suhu ruangan berapa? 37 sampai 38. Oke, bisa dilihat nih Hamid. Oh, sudah. Oke, dan setelah kalian berkeliling kelas dan kalian jangan lupa memfotonya, lalu kalian kirim ke link apresiasi yang telah dikirim wali kelas kalian. Oke, lanjut. Udah. Kelihatannya Oke, di sini kita bersama Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Umi Kapsa. Bu Umi, gimana tanggapannya dengan pameran teknologi ini? Yang jelas sekolah mengucapkan terima kasih kepada tim P5 tema 1 yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Anak-anak untuk bijak dalam menggunakan HP, anak-anak juga sudah bisa membuat konten kreatif sekaligus juga di luar dugaan sekolah bahwa kegiatan ini sudah memberikan hasil yang luar biasa. Ada briket dari kotoran sapi yang ternyata menjadi sumber energi alternatif. Kemudian ada smart taras. Kita bisa membuang sampah dengan tidak menyentuh tempat sampahnya dan tangan kita higienis sekali. Kemudian ada juga kegiatan tempat sampah dan kita tanpa menyentuh kotak sampah itu kita bisa membuang sampah itu dengan baik. Ada simple air cooler di mana kegiatan ini pendingin ruangan yang dibuat dari air es. Kemudian hari ini yang sangat luar biasa, inovasi sekolah kita bahwa anak kita sudah bisa membuat energi alternatif yang berasal dari kentang, kemudian diubah menjadi energi listrik, akhirnya bisa menjadi energi cahaya. Dan ini sangat luar biasa sekali karya anak-anak dan ini akan membantu untuk meningkatkan inovasi di sekolah kita. Sukses selalu semuanya. Untuk hari ini saya juga sudah mengisi link apresiator. Nah, ini saya sudah siap untuk memberikan apresiasi pada kelas yang nantinya menjadi kelas terbaik untuk menjadi kelompok terbaik dalam kegiatan di Pekan Pameran P5 hari ini. Terima kasih. Sukses selalu Aditya. Terima kasih Bu Umi. Ayo kita sekarang ke 8C. Oh, nggak kasih aku tenang lucu. Ya. Aku wes kena wes. Apa ya? Ya sama.
Nah, sekarang kita sudah di kelas 8C. Ayo kita libur. Delapan C. Habis ini. Iya kamu. 8 B. Oh, 9 Ais. Oh. Ini boleh diambil? Ya, terima kasih nanti saja. Kelompok satunya. Jadi bisa dijelaskan apa alatnya? Ini adalah smart trash. Smart trash adalah tempat sampah dengan fitur lebih yang tutupnya bisa terbuka otomatis. Bisa saya coba? Bisa. Jadi ini rada bermasalah karena untuk agar bisa tertutup secara langsung dan tidak ribet. Karena saat pembuatannya ada sedikit masalah yang terjadi dan jadinya begini. Terima kasih. Ya. Ini di kelompok 2 membuat apa? Simple air cooler. Bisa dijelaskan? Simple air cooler ini bekerja dengan cara menyedot udara panas, lalu udara itu akan bersentuhan dengan es yang ada di dalam wadah dan udara akan dikeluarkan lewat dan akan mengembuskan udara lemah. AC versi light. Iya, terima kasih. Dari kelompok 3 bisa dijelaskan? Ini adalah kincir air. Kincir air ini memanfaatkan energi air untuk menjalankan energi listrik. Jadi penghasil energi listrik dari gerakan kinetik yang digerakkan oleh air. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Kelompok 4 Ya. bisa dijelaskan? Kipas angin sederhana yang kami buat adalah alat yang menghasilkan angin untuk mendinginkan udara, menyegarkan, dan sebagainya. Bisa dihidupkan. Terima kasih. Dari kelompok 5? Ini adalah senter sederhana. Senter sederhana adalah alat listrik portable yang merupakan sumber cahaya untuk menerangi dan dioperasikan dengan baterai. Bisa dihidupkan senternya. Senter sederhana ini dihidupkan dengan on-off sederhana. Kalau nggak bisa nggak apa. Terima kasih. Di kelompok 5, 6 Buat kipas angin sederhana. bisa dihidupkan. Bisa. Kipas angin sederhana yang kami buat ini berasal dari bahan bekas yang mudah ditemukan dan ramah lingkungan. Ya, terima kasih. Dari kelompok 7 bisa dijelaskan apa alatnya? Di sini kami membuat potatoes power electrical. Potatoes power electrical ialah Kentang yang mengandung asam dan mineral yang dapat berfungsi sebagai elektrolit. Ketika dua jenis logam seperti tembaga dan seng dimasukkan ke dalam kentang, terjadi reaksi kimia yang dapat menghasilkan aliran elektron. alat dan bahan yang kami gunakan ialah koran dan kertas minyak, kentang, kabel dan penjepit buaya, koin, paku, dan bola lampu. Langkah kerjanya ialah lilitkan kawat tembaga pada capit buaya, tusukkan paku dan koin ke dalam kentang dengan jarak 1 cm, lilitkan ujung kawat tembaga ke paku dan jepitkan penjepit buaya ke koin. Bola tempat untuk potatoes power electricalnya. Ini bisa dihidupkan. Ini sudah hidup. Terima kasih. Ini di kelas 7C kelompoknya cuma 8C. Oh ya, maaf. 8C kelompoknya cuma 7. Ya, terima kasih. Ya. Oke, setelah kita ke kelas 8C, yuk kita ke kelas 9C. Ayo, Bu. Ayo,
Oke, kita sudah di kelas 9C. Kita akan mengisi buku terlebih dahulu. Oke, setelah kita mengisi buku, yuk kita masuk mereview ruangan. Oke, untuk dekor yang ada di kelas 9C ini ada tatanan kursi. Yuk kita ke kelompok pertama. Di kelompok pertama ini membuat kipas angin sederhana. Bisa dinyalakan? Oke. Ini untuk kelompok 1, selanjutnya kita akan ke kelompok 2. Oh, kelompok 2 juga sama, ini membuat kipas angin. Oke, tenaga yang dihasilkan juga lumayan. Yang membedakan ini disupport oleh Sampurna dan Surya. Oke. Yuk, kita lanjut ke kelompok 3. Bisa dijelaskan ini kelompok 3 membuat apa? Ini membuat vakum elektrik dari kardus. Alat bahannya dari kardus bekas, pakai dinamo dan juga tali rafia untuk menyedot sampah-sampah. Bisa ditunjukkan? Oke. Oh, jadi ini cara kerjanya apa? Apa itu namanya cara kerjanya menyedot ya? Iya. Oke, bagus. Yuk kita ke kelompok 4. Oke, ini warnanya saya pikir warna putih, ternyata warna kuning. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 5. Oh, ini sudah tahu ini. Ini alat apa namanya? Pemotong cabai. Bisa ditunjukkan cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kita menghidupkan saklar yang ada di sini, lalu kita masukkan cabainya. Oke, jadi cara kerjanya ini, bentar Mbak, ambil dia. Cara kerjanya ini dimasukkan ke sini ya. Oke, kita akan kelompok selanjutnya. Ini kelompok 6. Kelompok 6 ini membuat apa Mbak, bisa dijelaskan? Membuat power bank handmade serbaguna. Oke, bisa ditunjukkan cara kerjanya gimana? Oke, ini caranya seperti cas pada umumnya, bisa disebut juga dengan power bank. Ya, oh tapi kalau digantung 2 kali ini bisa menjadi center kok. Seperti ini. Oke, ini juga bisa dibuat center. Oke. Oke, selanjutnya sudah di 9C ini kelompoknya terdapat 9 kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Di 9C juga pengawalan juga ramah, yang mana akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Aditya Daneswara. Sekarang kita akan ke kelas 7F. Kok tanganmu? Ayo guys. Ayo guys. Oke, selanjutnya sudah itu 9C ini. Kelompoknya terdapat Nes. Seperti biasa, pertama kita isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Selamat pagi. Ini dari kelompok 1 yang mana?
bisa dijelaskan? Vacuum cleaner, Apa aja bahan-bahannya? botol bekas, dinamo, kabel, kaleng bekas, apa nih? Baterai. Itu sudah. Jadi ini dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Ya. Bisa dinyalakan? Bisa. Ya seperti ini. Alatnya bekerja dengan baik. Selanjutnya dari kelompok 2 bisa dijelaskan? Senter LED, Ini bahannya apa aja? pipa, saklar, kabel, tutup botol, dan lampu LED. Ya ini ada on off-nya, nggak kayak kelompok-kelompok yang sebelumnya. Terima kasih. Dari kelompok 3 bisa dijelaskan? Membuat filter air sederhana. Bahannya dari botol bekas, kapas, pasir, kerikil, batu besar, sama tisu. Jadi ini bisa menyaring air yang keruh jadi jernih. Ya. Ya bisa dilihat air yang keluar menjadi jernih. Dari kelompok 5 bisa dijelaskan? Manfaatnya adalah dapat menghemat energi listrik, mudah dibuat, dan ramah lingkungan. Dapat menjadi objek wisata, menyediakan listrik berbiaya rendah dan tahan lama dibandingkan sumber lainnya. Terima kasih. Dari kelompok 7 sama, center juga. Dari kelompok 8 kipas angin dari dinamo. Bisa dijelaskan? Kegunaannya untuk pendingin udara, menyegarkan udara, membuat tidak gerah. Ini bisa dihidupkan ya? Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kami, dari presentasi beberapa kelas yang ada di SMP Negeri 1 Ajak. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat yang kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.